Menurut kita para rasul, pasal 1, Mohon perhatian. 40 hari sesudah Yesus bangkit, dia datang ke Bukit Zaitun bersama muridnya dan saat dia bicara kepada mereka, pelan-pelan Yesus mulai diangkat ke surga. Dan disebut ada 2 malaikat orang yang pakaian putih tamanin dia dan lihat orang Galilea kewalahan, katanya orang-orang dari Galilea, kenapa kalian kewalahan? Yesus ini akan kembali di jalan sama dia naik. Dan Yesus diangkat ke surga. Sebenarnya pertama kali gereja dibangun di sini bukan di posisi ini. Sedikit lebih di situ. Ya, lebih sana. Kenapa? Kita sekarang susah bedain Gunung Zaitun yang sekarang dan 2000 tahun yang lalu karena udah banyak bangunan. Tapi pada waktu Bizantin membangun gereja di sini, cara mereka sedikit salah pikir. Ya, jangan lupa sampai beberapa ratus tahun yang lalu bukan semua orang bisa tulis, baca. Belum ada informasi Google yang dapat informasi itu susah. Juga konsepnya, cara pikirannya juga beda. Mereka pikir kalau Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun harus dari tempat tertinggi. Kenapa? Lebih tengah, lebih dekat surga ya. Tapi, come on. Sekarang kita udah bisa mengerti mereka sedikit salah pikir karena tidak ada yang mustahil untuk Tuhan Yesus, betul? Yesus kalau mau bisa naik dari tempat tertinggi atau terendah. Nah, sesudah gereja dihancurkan, sejarah gereja-gereja udah dijelaskan kemarin. Zaman Perang Salib abad ke-11, tentara Perang Salib membangun kapel di sini, tapi kapelnya beda. Kubah tidak ada. Buka. Dan di dalam ada batu yang dipercaya menurut tradisi Katolik. Ya, kemarin kita juga bicara tentang bagaimana bisa bedain tradisi asli di sebujur Alkitab, di luar Alkitab. Menurut tradisi Katolik di situ ada batu yang telapak kaki Yesus terjadi saat Yesus diangkat ke surga. Kapelnya buka, tapi lihat keliling kita ada tembok. Dan dulu itu menara untuk jaga tempatnya. Sesudah Salahuddin menguasai tanah ini, dan Muslim menguasai lagi tanah ini dari Perang Salib, keluarga Muslim dapat tempat ini dan sampai sekarang mereka jaga. Tapi karena mereka juga percaya tentang Yesus tapi sebagai Nabi, tempat ini berubah, fungsinya berubah menjadi masjid. Tapi bukan persis di situ, pintunya sana, ada masjid. Tempat ini dipakai seperti masjid Muslim dan kapel Kristiani. Dan juga kapel Kristiani. Dan sesudah Muslim menguasai di sini, mereka tutup kubahnya. Kenapa mereka tutup kubahnya? Sekali lagi, zaman dulu pada waktu manusia susah dapat informasi. Tidak banyak orang bisa tulis dan baca. Di antara konflik agama, kalau ada konflik di antara agama, misalnya Kristiani, Muslim, Yahudi, Romawi, lain-lain, selalu ada sesuatu yang namanya perang teologi. Coba melawan bangsa lain melalui teologi mereka. Jadi mereka pikir, Yesus harus kembali di jalan sama dia naik. Nggak apa-apa, tutup, nggak bisa kembali. Come on. Kita sudah tahu tidak ada yang mustahil. Yesus tidak perlu buka atau tutup, betul. Tapi coba pikir ke belakangnya. Kalau mereka tidak percaya seperti kita, kenapa mereka peduli? Ya? Satu, karena memang perang teologi, dan dulu orang yang ignorant bisa bilang, bisa percaya itu. Yang kedua, mungkin di dalamnya mereka juga tahu Yesus bukan orang biasa, tapi melawan diri tidak bisa terima. Itu juga opsi. Kita akan ketemu contoh juga nanti di posisi saya akan bicara tentang Yerusalem. Kita akan lihat gerbang emas ditutup zaman Ottoman dengan teologinya sama. Mereka orang Yahudi, ya, kita dan orang Yahudi beda apa? Buat kita misalnya sudah tiba Yesus. Orang Yahudi belum terima Yesus sebagai Mesias, masih sebagai Mesias, jadi mereka masih menunggu. Jadi cara pikirannya, mereka masih menunggu Mesias harus masuk dari gerbang emas, jadi mereka tutup supaya nggak bisa masuk. Aneh ya, tapi itu memang melawan teologi. Sebentar lagi ya kita bisa masuk ke dalam, boleh berdoa, boleh foto-foto, bisa lihat batunya,
yang menurut tradisi telapak kaki Yesus terjadi, bisa lihat sedikit kiblat kecil yang ditambah zaman Muslim. Tapi kenapa saya berdiri di sini? Bapak Ibu, di sini ada satu reruntuhan yang kalau ada orang yang sedikit suka arkeologi, itu memang luar biasa. Kita belum mengunjungi banyak gereja-gereja, tapi Anda akan lihat minggu ini kita selalu ketemu salib yang beda dari kita lihat di Indonesia. Ya, saya ada satu ibu dengan salib Yerusalem di sini. Ini boleh mendekat supaya saya bantu menjelaskan sedikit. Ya. Oh, yang baru beli ya. Nggak apa-apa ya. Ini namanya salib Yerusalem, oke? Oke? Udah lihat 4 salib besar di tengah. Terima kasih. That's it. Nah, Anda akan foto salib Yerusalem semua minggu ini. Mana-mana Anda ketemu, I promise you. Tapi marilah kita mengerti simbol ini. Kalau ini sudah 1000 tahun lebih menjadi simbol untuk Yerusalem, marilah kita mengerti apa what's stand behind it. Perang salib abad ke-11 saat mereka ke sini untuk bebaskan tempat suci dari agama Islam. Mereka dengan perjalanan perang, maksudnya menuju ke sini, mereka menguasai kota-kota lain, dan sesudah mereka menguasai kota Yerusalem, mereka juga lanjut. Tapi perang salib punya tradisi. Kemarin kita sudah tahu dasarnya, perang salib itu dibuat dari raja-raja semuanya, tentara dari Inggris, Spanyol, Jerman, yang dikumpulin. Tapi mereka punya tradisi. Sesudah mereka menguasai kota, raja yang pertama masuk ke kotanya saat kotanya dikuasai, sesudah dikuasai, raja dapat kotanya sebagai kerajaan dia sendiri. Maksudnya apa? Kerajaan perang salib itu bukan satu piramid, satu kerajaan dengan satu pemimpin. Tidak. Kerajaan-kerajaan. Tapi yang terutama itu Yerusalem. Itu tujuan mereka dari awal. Dan kerajaan Yerusalem yang raja bernama Godfrey Nibuyon, dia yang pertama masuk ke Yerusalem. Setiap kerajaan perang salib ada simbol. Simbol Yerusalem, kerajaan Yerusalem. Zaman perang salib, itu satu salib besar untuk Tuhan Yesus, 4 salib untuk 4 Injil, Matius, Lukas, Markus, Yohanes ya. 4 Injil dan bersama itu 5. Apa itu 5? 5 luka Yesus. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 untuk Tuhan Yesus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bersama itu 5 luka Yesus. Dan dari zaman perang salib sampai sekarang, salib ini namanya salib Yerusalem dan itu simbol kerajaan Yerusalem. Kenapa saya berhenti di sini? Karena di sini ini memang tembok dari zaman perang salib. Di sini ada cap salib Yerusalem yang asli dari 1000 tahun yang lalu masih ada. Sedikit hancur, tapi kalau kita lihat ada 1 salib besar, 4 salib kecil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bersama itu 5. Sedikit hancur, tapi masih bisa lihat. Nah, Bapak Ibu, saya akan kasih waktu bebas untuk masuk, untuk foto-foto, untuk berdoa. Tapi tolong, kita sekarang jam 8.20. Tolong.